Yes, udah separuh jalan nih teman-teman ya. Di tahun ini kita bakalan masuk ke bulan Juni. Infonya di bulan ini ya kan, di bulan Juni ini bulan kelimpahan. Ataupun kalian yang mendengarkan sebelum bulan Juni ya teman-teman ya, next menyongsong gitu kan ya, bulan Juni ini bulan kelimpahan. Nah, apakah benar demikian ya? Kadangkala gitu kita bicara tentang orang-orang yang bakalan hadir dalam hidupnya kamu ya, untuk membawa banyak hal di bulan Juni ini. Bawa apa gitu kan ya? Pasti bawa kebaikan yang pertama. Walaupun mungkin secara prosesnya ya melalui hal-hal yang gak enak gitu kan, tapi percayalah bahwa end up-nya juga akan menuju ke arah-arah yang jauh lebih baik. Nah, semoga buat kalian semua ya, ini bisa jadi afirmasi yang baik ya untuk menyongsong ataupun menghadapi bulan Juni ini ya. Oke, teman-teman, general reading ya, ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya. Supaya apa? Supaya jatuhnya ke kita juga pastinya jadi positif gitu. Kalau kita ngedengerinnya dengan wah was-was, ada apa nih, siapa nih yang baru datang gitu kan ya, pasti ini orang ini kayak gini, udah negatif thinking duluan gitu kan ya. Nah, jangan ya, akan jauh lebih baik. Walaupun ya tadi balik lagi, prosesnya mungkin gak enak, tapi pasti akan membawa pemahaman atau berkah pencerahan yang jauh lebih baik ke hidupnya kita. Oke ya, right, kita bakalan baca sekarang buat teman-teman Aries ya. Nanti kita bakalan baca ciri-ciri orangnya seperti apa, lalu juga potensi sio atau zodiaknya seperti apa, dan dia bawa hal apa sih ya dalam hidupnya kita ya. Kedatangannya dia itu bawa pemahaman apa. Oke ya, general reading ya. Oke, kita baca Aries. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will reply with a beautiful word for you. Buat teman-teman Aries yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Cari kalau misalkan ini tema video kita adalah sosok yang segera muncul kan ya di bulan Juni ini. Nah, sebelum itu gitu kan ya, kita kalian lihat dulu di channel ketiganya Oracle Card Indonesia ya, dengarkan berulang-ulang ya, supaya apa, orang yang datang gitu kan ya di bulan Juni ini ya lebih baik, memberikan vibrasi yang baik, memberikan frekuensi yang baik. Ada nggak sih videonya di sana? Ada ya, kalian tinggal cari aja sesuai dengan kebutuhannya kalian. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh ya, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku ya teman-teman ya. Oke ya, kita bakal baca ya potensi-potensi atau peluang-peluangnya di bulan ini ya. Kita bakalan bagi jadi 3 ya. Kita bakalan bagi jadi 3 ya. Kalian gak usah pilih kartunya gitu kan ya, cukup dengerin dari 1 sampai 3 ya. Oh no. Kita akan baca dari 1 sampai 6 teman-teman ya. Karena siapa tahu potensinya gitu kan, 6-6-nya ini datang dalam kehidupannya kamu. Oke ya. Kita akan baca 1, 2, 3, 4. Oke. 5 dan 6. Oke, kita akan baca terlebih dahulu ya untuk yang pertama. Yang pertama kita lihat ya. Yang pertama ada wisdom, which is ini potensinya adalah Taurus ya, Taurus atau sionya kalau bisa, kalau memungkinkan adalah sio naga ya. Jadi no, sio ular teman-teman ya, sio ular atau zodiaknya adalah Taurus ya, seperti ini. Ciri-ciri orangnya seperti apa sih ya? Kalau kita lihat di sini ciri-ciri orangnya kayak gimana? Oke, bisa jadi ini orang yang udah janjian ya sama kamu ya teman-teman ya, udah ada janji sama kamu mau datang nih ya di bulan ini ya, seperti itu. Lalu juga tipikal orang yang kayak gimana nih, jaim, peduli image banget gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dibilang dia tipikal orang yang perhatian, sebenarnya perhatian gitu kan ya, cuman kadang-kadang ya memang agak sedikit lain ya teman-teman ya. Lainnya itu dalam arti ini tipikal orang yang bisa memilah-milah ya, dia harus gimana dan harus seperti apa kayak gitu. Walaupun mungkin secara moodnya dia naik turun ya, moodnya dia agak ajaib teman-teman ya. Ini orang tipikalnya memang ajaib ya, stabil, sopan kalau misalkan ini ya di depan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat gejolaknya dia di dalam, itu bener-bener bergejolak banget orangnya, moodnya luar biasa banget lah ibaratnya seperti itu ya. Lalu peduli image banget gitu kan, tapi dia komitmen ya. Kalau udah
komit sama satu hal, dia akan berusaha untuk memenuhi hal tersebut walaupun mungkin kadang-kadang ya nggak terpenuhi juga gitu ya, seperti ini. Lalu juga typically orang yang apa sih, cerdik, terus humble. Di luar sih terlihat humble teman-teman ya, humble, mudah bergaul, ya menyenangkan gitu. Tapi ya memang itu dia ya pendendam gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak dia tuh kepentok omongan apa sedikit gitu ya, dan dia nggak enak hati, dia tuh bisa dendam loh gitu, dan maafinnya tuh bisa lama gitu loh ya, seperti ini. Keuangannya cenderung baik ya, finansial cenderung oke, orangnya cukup kaku juga ya, tapi secara keyakinannya dia cukup kuat ya, orang dengan keyakinan yang cukup kuat, seperti itu. Oke ya. Lalu kita lihat ya, bawa hal baik nggak sih dia di kedatangannya ini ya, bawa hal baik nggak bawa hal baik nggak, atau tujuannya dia mungkin sebenarnya apa. Hal-hal baik sih teman-teman ya, jadi lebih ke kayak memperhatikan gitu ya, sebagai seseorang yang berkomitmen dengan kamu gitu kan ya, memperhatikan gitu kan, terus habis gitu juga memberikan ya perhatian ya, seperti itu. Dan bisa besar kemungkinan juga dia minta diperhatikan ya, seperti itu. Oke ya, right, ini adalah yang datang pertama ya teman-teman ya, potensi yang datang, orang yang hadir ya pertama. Kita lihat untuk potensi yang kedua ya. Potensi yang kedua adalah Pisces ya, Pisces atau sionya sio kelinci teman-teman ya, Pisces atau sionya sio kelinci. Kita lihat orangnya kayak gimana. Orangnya itu kayak gini, semua dipikirin teman-teman ya, semua dipikirin. Jadi hal-hal kecil gitu kan ya, itu dipikir. Hal-hal yang sebenarnya nggak perlu untuk dipikir gitu ya. Orangnya banyak takutannya banyak banget, dan misterius pakai banget. Jadi nggak gampang terbuka sama orang lain. Kalau dibilang introvert, ini introvert banget ya, orang yang suka larut dalam pikirannya dia sendiri gitu ya, seperti itu, sibuk dengan dunianya dia sendiri. Tapi ya dia suka dengan hal-hal yang berbau-bau spiritual. Kalau dibilang intuisinya cukup tajam, lumayan gitu kan ya, tapi sering kecampur dengan ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri, sehingga ini menyebabkan kayak hidupnya jadi kayak ini ya, oleng-oleng terus-terusan karena ketakutannya dia sendiri. Rahasianya banyak ya, jadi dia menyimpan rahasia di hidupnya dia tuh banyak gitu, karena ya apa ya, nggak gampang terbuka lah gitu kan ya sama orang. Jadi lihat-lihat dulu dia ngomong sama siapa, kayak apa, dia baru bisa, oh ternyata orangnya kayak begini, dia baru bisa terbuka gitu. Butuh waktu lah ya, ibaratnya takes time. Oke, bawa hal baik nggak sih? Ya, tujuannya apa? Ini karena mungkin jarak ya teman-teman ya, berjarak secara kilometer gitu kan ya, jadinya ya datang gitu kan ya, datang dari jarak yang jauh gitu kan, kepingin jumpa ya, dan bisa kemungkinan besar hal-hal yang menyangkut tentang pekerjaan ya, kemungkinan seperti itu. Nah kita lihat ya teman-teman ya, untuk yang ketiga, ini yang kedua ya. Yang kedua, sekarang kita akan melihat untuk yang ketiga seperti apa potensinya. Oke, Libra ya. Libra atau sionya bisa jadi sio anjing ya teman-teman ya. Oke, ini ciri-ciri orangnya kayak gimana? Kita lihat seperti apa orangnya. Kaku sih ya, kalau dibilang kaku banget, tapi nggak tegaan gitu kan ya. Kayak preman tapi hatinya Hello Kitty gitu ya, seperti itu teman-teman. Orang yang agak sedikit ini ya, kalau misalkan dibilang sama lingkungan sekitar agak sedikit, bukan diasingkan sih ya, tapi lebih ke banyak yang nggak cocok lah gitu kan ya sama dia. Tapi ya dia cuek-cuek aja gitu loh, dia tidak merasa terganggu dengan hal-hal tersebut gitu. Jadi menurut dia ya udah, orang tuh kan masing-masing gitu ya. Ini orang yang suka membela keadilan ya. Kalau misalkan dia ataupun orang-orang sekitarnya dia tidak mendapatkan keadilan ya, tegas, kaku orangnya, traumanya banyak nih orang teman-teman ya, traumanya cukup banyak. Typically orang yang cukup romantis tapi agak sedikit gengsian ya. Typically orang yang seperti ini agak kurang bisa fleksibel tapi nggak tegaan sebenarnya ya, seperti itu. Jadi ya keras gitu loh ya, keras tapi nggak tegaan. Gimana coba gitu kan, ini konflik nggak sih kalau kayak begini nih ceritanya ya. Ya seperti ini. Nah kita lihat ya kedatangannya dia bawa hal-hal yang baik nggak sih? Agak kurang baik sih teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadikan kayak crash gitu ya, karena selisih paham gitu ya. Jadi ya kalau udah tahu kayak begini ya nggak usah yang namanya ntar jadi parno gitu. Oh nanti
apa namanya, ini potensinya bisa bikin berantem. Nah kan kalau udah tahu potensinya seperti ini ya kan ada yang namanya gesekan atau ibaratnya selisih paham gitu ya. Ya udah gitu. Berarti udah tahu nih caranya kayak gimana. Oke, emosinya dikendalikan dengan baik ya, belajar mendengarkan dengan baik dulu gitu kan. Jangan langsung biasa kan ada orang ngomong apa gitu kan ya, emosinya udah berkecamuk gitu kan ya, itu jangan. Ya kalau udah tahu kayak begini ya caranya seperti apa ya kamu udah tahu sendiri kan ya, kayak gitu. Oke ya teman-teman, ini yang ketiga nih. Sekarang kita akan lihat yang keempat, potensinya yang datang gitu kan. Oke, Gemini ya, Gemini atau Virgo teman-teman ya. Gemini atau Virgo, sionya bisa jadi sio kuda atau sio ayam ya. Ciri-ciri orangnya seperti apa? Kita lihat ciri-cirinya seperti apa. Oke. Ciri-cirinya orangnya tuh nggak bisa diem gitu kan ya, sebentar A, sebentar B, sebentar C gitu. Terus habis itu kalau ngerjain apa-apa juga ya nggak kelar gitu kan, saking banyaknya mau dikerjakan ya, saking kreatifnya, saking aktifnya gitu kan, justru malah nggak kelar gitu kalau mengerjakan sesuatu hal. Ini orang yang gampang banget terjebak hubungan yang singkat sesaat ya, tapi padahal udah sering banget yang namanya kena karma gitu kan ya, gampang bosen, gampang jenuh ya, tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa memang penampilannya dia menarik gitu ya, gak harus ganteng ya, gak harus cantik ya, tapi penampilannya cukup menarik gitu. Finansial orang lihatnya dia tuh kayak ya kayak bagus, kayak oke ya, kayak keren gitu kan, padahal mungkin ya tanggungannya banyak ya guys ya, kayak gitu. Seperti ini teman-teman ya, orangnya gampang berubah lah gitu ya, seperti ini. Kedatangannya dia bawa hal baik nggak sih teman-teman ya? Ada hope ya, ada peluang, ada harapan-harapan yang mungkin dibawa ya sama dia ya. Jadi hal-hal yang kayak misalnya datang ada ini nih gitu, ada ini nih gitu kan, kayak tawaran-tawaran, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan ya. Tapi ingat ya untuk aware ya teman-teman ya di bulan ini, karena ya peluang boleh banyak, kesempatan boleh banyak, tapi tetap harus jernih untuk bisa memilihnya ya. Oke, ini untuk yang keempat ya. Sekarang kita bakalan lihat untuk yang kelima ya. Kelima, kita lihat potensinya. Oke, Scorpio ya, sionya sio babi, Scorpio atau sio babi. Ini orangnya typically kayak gimana? Orangnya seperti apa? Kita lihat ciri-cirinya. Berahasia banget gitu kan ya. Orang dengan rahasia yang sangat luar biasa gitu kan ya. Berahasia sekali, dan tapi pengalaman hidupnya dia nggak kaleng-kaleng ya, cukup banyak banget. Banyak orang gitu kan ya, banyak orang itu sering mematahkan apa ya, mematahkan impiannya dia. Jadi hal-hal yang terjadi dia udah ini nih, udah mati-matian ya bekerja dan bla 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 gitu kan ya. Terus habis gitu dikecewakan gitu ya. Sering banget nih pengalaman hidupnya dia, sering banget dikecewakan sama orang ya. Orang yang pintar mengelola keuangannya orang lain ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalkan dibilang dia berkecukupan ya, cuman ya kadang-kadang sering kali kehilangan harapannya sendiri gitu kan, karena dikecewakan gitu ya orang-orang sekitarnya dia. Perubahan hidupnya dia luar biasa, transformasinya juga gak kaleng-kaleng teman-teman, pengalaman hidupnya dia juga luar biasa, cuman memang orangnya misterius ya. Dan kalau dibilang ini berjarak ya dari kamu ya, secara kilometer ya jaraknya ya, seperti itu. Ya begitulah ya, dia bakalan datang dengan hal baik gak sih? Baik kok ya, dengan hal baik kok teman-teman ya. Artinya datang ya unpredictable gitu, jadi yang sometimes gitu pas waktu dia datang ketemu sama kamu kayak gitu, tapi unpredictable ini nanti ketemunya ya, seperti itu. Jadi waktunya tuh bisa tiba-tiba gitu loh, tiba-tiba dia hadir gitu, tiba-tiba ketemu, itu juga bisa ya, seperti itu, tapi bawa hal baik. Nah kita lihat ya, kita lihat untuk selanjutnya yang keenam ya. Keenam potensinya Capricorn ya, Capricorn atau sionya sio kerbau, Capricorn atau sionya sio kerbau. Oke, kita lihat untuk ciri-cirinya dia ya, kaku, struktural banget orangnya. Jadi bener-bener tek itu harus apa ya, urut gitu loh teman-teman, harus urut banget gitu. Jadi dia nggak mungkin yang memutar menikung ke belakang, itu nggak mungkin, urut banget orangnya gitu kan, harus benar-benar sesuai dengan urutan, struktural banget orangnya ya. Kalau masalah kerjaan you don't have to worry, dia orang yang sangat bertanggung jawab, hanya saja karena dia suka yang namanya apa ya,
memaksakan kehendak sama orang lain gitu teman-teman ya. Jadi lingkungannya dia tuh agak-agak sedikit banyak yang nggak nyaman gitu kan, banyak yang protes gitu, kaku banget gitu, kakunya nggak punya empati lagi gitu kan ya. Jadi orang yang kadang-kadang bisa banget menyakiti perasaan orang lain lewat kata-katanya dia, tapi memang dia apa adanya gitu loh ya, bukan sesuatu hal yang kayak suka kayak apa ya, kayak ngebaik-baikin orang tapi di belakang ntar ngomongin, enggak gitu, nggak suka kayak begitu. Jadi bener-bener tegas ya, orangnya bener-bener tegas banget seperti ini. Nah dia bakalan bawa hal-hal baik nggak sih ya, kita lihat ya, dia bakalan bawa hal-hal baik nggak sih ya. Ya enggak, ini ya, ini bikin hidup kamu tambah ribet gitu kan ya, hidup kamu banyak masalah, hidup kamu jadi banyak cobaan gitu kan, karena mungkin dikasih beban pekerjaan yang luar biasa juga bisa gitu kan ya, atau beban masalah ya, ini juga bisa. Nah caranya kayak gimana ntar kalau ketemu sama dia ya, tarik nafas yang panjang, kendalikan emosinya kamu gitu kan ya, dan coba lihat dari sudut pandang yang lain bahwa apa yang dia omongkan ya, karena memang orangnya apa adanya ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin akan menyakitkan gitu kan ya, mungkin akan memberikan kamu beban, tapi kamu belajar apa sih dari sana. Nah seperti itu. Oke ya, ini adalah potensi yang keenam ya. Nah semoga orang-orang yang hadir dalam kehidupan kamu ya teman-teman ya, potensinya 6 orang ini ataupun lebih gitu kan ya, pasti lebih juga yang kita temui ya. Semoga membawa berkah, semoga membawa berkah kebaikan gitu kan ya. Berkah bukan hanya sekedar uang dan uang gitu kan ya, tapi ada banyak hal ya, termasuk dengan pencerahan ya, termasuk dengan pemahaman ya, itu juga berkah yang sangat luar biasa. Nah semoga Juninya kamu luar biasa ya, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Oke, seluar biasa kamu teman-teman ya. Tetap semangat buat ngadepin hidup ini, dan subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Kita bakalan jumpa lagi next month teman-teman ya, dan semoga next month ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, jauh lebih luar biasa. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.